geosfer. Jadi, apa itu antroposfer? Antroposfer adalah lapisan di bumi, tempat aktivitas dan keberadaan manusia dipelajari dalam geografi, meliputi segala aspek kehidupan manusia seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, komposisi demografis, serta interaksi mereka dengan lingkungan alam. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Anthropos adalah manusia dan eschaphia adalah lapisan, dan merupakan salah satu dalam 5 lapisan utama geosfer bersama litosfer, antroposfer, hidrosfer, dan biosfer. Sumber data penduduk. Sumber data penduduk secara geografis meliputi sensus penduduk, cacah jiwa menyeluruh, registrasi penduduk, pencatatan peristiwa vital seperti kelahiran dan kematian, dan survei penduduk, pengumpulan data pada sampel representatif dengan yang semuanya diberikan gambaran tentang jumlah, persebaran, dan karakteristik penduduk di suatu wilayah geografis. 1. Sensus penduduk. Pengertian: proses pengumpulan data yang menyeluruh terhadap seluruh penduduk dalam suatu negara pada waktu tertentu. Tujuan: mendapatkan data jumlah, distribusi, dan karakteristik penduduk secara lengkap. Contoh sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Statistik (BPS) di Indonesia setiap 10 tahun. 2. Registrasi penduduk. Pengertian: pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan penduduk seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan migrasi. Tujuan: menyediakan data yang berkelanjutan mengenai perubahan demografis dan peristiwa vital penduduk. Karakteristik: data registrasi umumnya lebih lengkap dan detail dibandingkan survei. Contoh: pendaftaran akte kelahiran atau akte kematian di kantor catatan sipil. 3. Survei penduduk. Pengertian: kegiatan pengumpulan data yang menggunakan sampel representatif dari populasi untuk melengkapi data sensus dan registrasi. Tujuan: memperoleh informasi yang lebih mendalam dan detail mengenal aspek-aspek tertentu dan penduduk dengan biaya yang lebih rendah. Komposisi penduduk. Pengertian: komposisi penduduk menurut geografi adalah pengelompokan penduduk berdasarkan lokasi atau area geografis tempat tinggal mereka, seperti perbandingan antara penduduk perkotaan dan pedesaan, atau distribusi penduduk di wilayah pegunungan, pesisir, atau padat penduduk lainnya. Contoh pengelompokan: komposisi penduduk geografis perkotaan vs pedesaan. Klarifikasi penduduk yang tinggal di kota dan di desa untuk mengamati dan pola urbanisasi dan merancang kegiatan untuk pendapatan penduduk atau pembangunan di wilayah pedesaan. Tujuan dan manfaat. Evolusi kebijakan pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan memperbarui membuat kebijakan baru berdasarkan data penduduk geografis. Perencanaan pembangunan untuk mengetahui potensi sumber daya manusia di setiap wilayah. Mengatasi masalah urbanisasi. Data komposisi penduduk geografis membantu dalam mengidentifikasi tren urbanisasi yang besar. Cukup sampai di sini saja presentasi kami, karena yang kesana sudah bahagia bersama orang lain. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jika ada kelebihan kami ikhlaskan, karena mengikhlaskan lebih baik daripada memaksakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.